Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ada apa saja sih di pembelajaran 5 dan 6 itu? Nah, di pembelajaran 5 dan 6 kita akan belajar tentang macam-macam gangguan pernapasan pada manusia, penyakit berbahaya pada sistem pernapasan, menemukan informasi dalam teks, menjelaskan informasi berdasarkan teks, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks, menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah, serta nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, itu semua yang akan kita pelajarin hari ini ya, Nak. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Nah, di pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia atau penyakit-penyakit yang mengganggu pernapasan pada manusia. Masih ingat nggak? Alhamdulillah masih ingat. Ada apa saja sih penyakit-penyakitnya? Iya, ada TBC, bronkitis, pneumonia, ada influenza, ada flu burung, ada emfisema, ada kanker paru, ada TBC, ada amandel, dan masih ada lagi. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi pembelajaran yang kemarin. Nah, coba masih ingat apa tidak? Oke, nah ini gangguan pernapasan itu disebabkan oleh apa sih? Nah, yang pertama disebabkan oleh keturunan. Nah, contohnya apa sih keturunan? Nah, itu bisa, kalau keturunan itu bisa terjadi pada bayi yang lahir belum waktunya. Nah, misalnya kalau bayi normal lahirnya 9 bulan. Nah, kalau yang dinamakan penyakit bawaan atau faktor keturunan itu bayi yang lahir di bawah umur dalam kandungan itu 9 bulan. Misalnya apa? Organ paru-parunya belum lengkap. Jadi harus membutuhkan apa? Bantuan untuk bernafas, alat-alat kedokteran untuk bernafas. Nah, yang selanjutnya disebabkan oleh virus. Yang disebabkan oleh virus itu apa saja? Ada bronkitis, ada pneumonia, ada influenza, ada flu burung. Nah, itu contoh-contoh yang disebabkan oleh virus. Nah, sedangkan sekarang oleh bakteri penyebabnya. Yang disebabkan oleh bakteri itu penyakit apa saja? Ada tuberkulosis. Nah, itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Terus sekarang ada udara kotor. Nah, udara kotor itu yang seperti apa? Udara yang mengandung asap-asap. Ada asap kendaraan, ada asap dari pabrik. Nah, asap-asap itu mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi pernapasan. Selanjutnya, ada kelelahan. Nah, kalau kita kelelahan, terlalu lelah akan mengakibatkan gangguan pernapasan kita. Nah, ini tadi kita sudah sebutin gangguan-gangguan atau penyakit yang menyebabkan pernapasan. Oke, selanjutnya kita akan penyakit berbahaya pada sistem pernapasan. Ada apa saja? Nah, ada ispa, ada laringitis, ada hipoksia,
dan ada radang amandel. Iya, pinter. Nah, ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ISPA itu menyerang bagian atas dari paru-paru kita. ISPA dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Selanjutnya ada laringitis. Apa sih laringitis itu? Nah, laringitis adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan bagian laring. Biasanya penderita laringitis itu suaranya serak atau bahkan kehilangan suara. Itu ciri-ciri penderita laringitis. Nah, disebabkan oleh apa penderita laringitis itu? Penderita laringitis itu disebabkan oleh jamur, bakteri ataupun virus. Nah, selanjutnya ada hipoksia. Hipoksia itu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena sebelumnya penderita itu sudah mempunyai atau memiliki penyakit anemia ataupun menghirup udara-udara yang mengandung racun. Nah, terus penderita itu bisa diobati dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan tambahan oksigen. Selanjutnya ada radang amandel. Radang amandel itu yang diserang apa sih? Tonsil. Iya, tonsil di dalam apa ini namanya ya? Tenggorokan. Tenggorokan bagian perbatasan antara mulut dan tenggorokan. Itu letak dari tonsil, ada di kanan dan di kiri. Kalau mulut kita dibuka akan kelihatan tonsilnya. Kalau membesar berarti itu akan menutup jalannya pernapasan yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan kalau kita makan pun akan terasa sakit di bagian tenggorokan. Nah, penyakit ini sejenis laringitis amandel itu. Tetapi amandel yang diserang tadi apa? Tonsil ya, tonsil atau amandel. Pada umumnya radang amandel itu yang diserang anak-anak. Nah, amandel dapat dicegah dengan minum antibiotik. Dan apabila ya sudah parah, amandel yang ada di kanan kiri mulut itu kalau sudah parah bahkan menutupin jalannya pernapasan, harus dioperasi, harus diangkat amandel itu. Nah, makanya untuk mencegah amandel, kurangin makan makanan seperti ciki, makan makanan yang mengandung apa? Micin atau vetsin ya nak ya. Itu harus dikurangin. Supaya apa? Supaya amandel kita itu tidak membesar. Kita semua itu mempunyai tonsil nak. Kanan kiri kita itu ada semua. Nah, kalau tonsil kanan kiri kita itu istilahnya terkena radang ya, atau terganggu karena asupan makanan yang tidak bersih dan banyak ciki yang seperti itu, mengandung banyak vetsin. Nah, lama-kelamaan tonsil atau amandel di kanan kiri kita itu akan membesar. Nah, itu penyakit-penyakit berbahaya pada sistem pernapasan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang menemukan informasi dalam teks. Nah, itu kita sudah belajar ya nak ya. Kita sudah sering belajar bagaimana sih caranya, yaitu dengan membuat atau menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba. Oke, udah bisa ya nak ya? Iya.
Selanjutnya, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Nah, kita ingat nih, bagaimana sih caranya mendapatkan informasi dari teks? Yaitu dengan cara kita baca seksama. Kita baca teks itu dengan seksama. Setelah itu, sama seperti tadi anak, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata adik, Simba, lalu kita jawab pertanyaan itu. Setelah itu kita buat tabel, bentuk tabel bisa, bentuk mind map bisa. Nah, itu caranya. Selanjutnya, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Apa sih yang dimaksud kosakata baku dalam teks? Nah, sekarang bahasa baku atau kosakata baku itu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku tidak hanya digunakan dalam bahasa tulis saja, tetapi bisa dalam bahasa lisan. Seperti apa? Seperti pidato, sambutan, dan pengumuman. Contohnya apa? Nah, berikut contoh kosakata baku dalam teks. Nah, sekarang di sini, misalnya nih, jadwal pelajaran bahasa Indonesia ada pada hari Senin. Nah, jadwal pelajaran bahasa Indonesia mana nih yang tidak bakunya mana? Dalam kalimat jadwal pelajaran bahasa Indonesia ada pada hari Senin. Iya, pinter. Kosakata tidak bakunya ada di jadwal. Yang benernya apa? Jadwal pakai jadwal. Pinter. Terus setiap hari Sabtu semua siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang tidak baku yang mana? Ekstrakurikuler. Nanti bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang benernya apa? Nah, next, lanjut. Harimau termasuk hewan karnivor. Mana yang tidak baku, nak? Pinter, karnivor. Ya, bakunya apa? Karnivora. Oke. Terus yang nomor 4. Siskamling merupakan kepanjangan dari sistem keamanan lingkungan. Mana yang nggak baku, nak? Iya, pinter, sistem. Yang benernya apa? Yang bakunya apa? Sistem. Iya. Terus selanjutnya ada ijazah siswa kelas 6 akan dibagikan hari Jumat. Ada yang tidak baku enggak? Iya, pinter, ada. Yang tidak baku apa? Ijazah. Iya. Yang tidak baku adalah kata ijazah. Bakunya dari kata ijazah itu apa? Ijazah. Pakai Z. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada Iya, setiap kali membayar biaya sekolah, petugas administrasi selalu memberikan kwitansi. Mana yang tidak baku, nak? Pinter, kwitansi. Yang baku pakai kwitansi. Nah, terus selanjutnya, setiap kali pergi ke suatu tempat, Adi selalu meminta izin kepada orang tuanya. Ada nggak yang tidak baku? Ada, iya, pinter.
Kata apa? Kata izin. Yang benar apa? Izin pakai Z. Iya. Terus rapot kenaikan kelas akan dibagikan setelah semua siswa yang memiliki nilai di bawah standar melakukan remedial. Mana yang tidak baku? Remedial. Yang benar apa? Remedial. Oke, lanjut. Ulangan susulan akan dilakukan sesuai dengan standar sekolah. Mana yang tidak baku, Nak? Oh ya benar, standar sekolah. Standarnya ya, Nak ya. Nah, terakhir. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru ternak termasuk organ pernafasan yang vital. Mana coba yang tidak baku? Iya, pinter. Yang tidak baku pernafasan. Bakunya pakai P, pernapasan. Oke, sudah pinter sekarang. Sekarang lanjut. Pembelajaran PKN. Menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Oke, yang pertama, kewajiban. Kewajibannya apa saja dalam musyawarah itu? Menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah, mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Melaksanakan keputusan musyawarah, menaati tata tertib musyawarah. Terus menghargai hasil keputusan musyawarah. Setelah melakukan kewajiban, melaksanakan tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak, yaitu apa? Menyampaikan pendapat atau saran. Terus memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Oke, lanjut. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu terdapat nilai-nilai penting. Apa saja sih? Nah, yang pertama nih. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah itu harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sekarang nilai-nilai penting dalam musyawarah itu ada apa saja? Yang pertama, ada kebersamaan, ada kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, tanggung jawab, dan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ibu telah menyampaikan pembelajarannya dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan kalian dapat menyerapnya dengan sempurna. Ya, cukup sekian dari Ibu dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.